Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Hapriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai cost quality management dan just in time. Quality cost management adalah suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung, memperkirakan, dan mengontrol biaya yang diperlukan di dalam memproduksi suatu produk, di mana produk tersebut harus tetap memenuhi standar kualitas yang diinginkan dengan menjadikan biaya produksi sebagai faktor utama pertimbangan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan pencapaian kualitas, karena tujuan mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tapi juga untuk melakukan dengan biaya terendah. Selanjutnya ada proses manajemen. Proses manajemen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada planning, kedua controlling, ketiga decision making. Planning adalah kegiatan manajerial yang meliputi perumusan tindakan secara terperinci di mana termasuk mengidentifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah controlling atau pengendalian, yaitu kegiatan yang memantau implementasi rencana dan mengambil tindakan korektif sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada decision making, yaitu kegiatan manajerial yang berkaitan dengan proses pemilihan dan pengambilan keputusan yang tepat saat dihadapkan dengan. Selanjutnya ada peranan Akman dalam mengukur dan menyiapkan informasi. Akuntansi manajemen mempunyai peranan untuk mengukur dan menyiapkan informasi terlebih dahulu tentang kegiatan bisnis di perusahaan, di mana laporan tersebut akan digunakan oleh manajer perusahaan untuk membuat perencanaan melalui evaluasi dan mengontrol jalannya perusahaan menurut Kaplan. Peranan Akman dalam mengukur dan menyiapkan informasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan produk yang diproduksi, menentukan spesifikasi dan minimum kualitas dari produk tersebut, serta menentukan jumlah produksi. Yang kedua ada evaluasi dan monitoring, yaitu melakukan evaluasi terhadap setiap produk, sistem produksi, menentukan peran tanggung jawab manajer di perusahaan. Dan yang terakhir ada operational control, yaitu mengetahui secara persis setiap tahap produksi, termasuk beban kerja, pemesanan, dan informasi lainnya. Selanjutnya ada kualitas. Kualitas dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. Menurut Kotler dan Armstrong, ada pula menurut Adam dan Ebert, mereka memaparkan bahwa kualitas produk adalah hasil perancangan yang dalam rangka memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan digunakan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Selanjutnya, kualitas produk dijabarkan ke dalam 8 dimensi kualitas. Yang pertama, ada performance, yaitu kemampuan untuk produk secara konsisten untuk berfungsi sesuai spesifikasinya. Yang kedua ada estetik, adalah kemampuan produk untuk menarik pelanggan melalui bentuk atau tampilan. Seperti halnya kemasan produk yang menarik, ruangan yang bersih. Yang ketiga ada service reliability, adalah kemampuan produk dalam memberikan pelayanan purna jual seperti servis untuk kerusakan. Yang keempat ada features, adalah karakteristik yang membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk produk yang punya fungsi yang sama. Yang kelima ada reliability, adalah kemampuan suatu produk untuk berfungsi sesuai spesifikasinya dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam, durability adalah tingkat daya tahan produk untuk berfungsi. Ketujuh, conformance adalah tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kedelapan ada fitness for us,
adalah tingkat kesesuaian produk untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Selanjutnya adalah cost behavior. Digunakan untuk melihat fungsi biaya baik sebagai bagian modal dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai bagian dari industri. Cost behavior juga dapat digunakan untuk melihat apakah cost mengalami perubahan saat output berubah. Perubahan yang paling umum terjadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya yang tidak mengalami perubahan saat terjadinya perubahan terhadap permintaan produk selama jumlah kenaikan atau penurunan produk tersebut masih dalam range kapasitas yang ditetapkan. Yang kedua, itu variable cost adalah biaya yang mengalami perubahan apabila terjadi perubahan permintaan, baik itu penurunan permintaan ataupun kenaikan permintaan. Yang ketiga ada mixed cost adalah gabungan dari fixed cost dan variable cost. Biaya ini mengalami perubahan seiring terjadinya perubahan permintaan, tapi dapat menghitung komponen fixed cost. Selanjutnya di sini terdapat sebuah gambar cost behavior, di mana dapat terlihat tidak ada perubahan yang terjadi untuk fixed cost. Sedangkan variable cost mengalami perubahan dengan peningkatan permintaan, dan mixed cost merupakan gabungan antara fixed cost dan variable cost. Selanjutnya ada cost quality. Adalah biaya yang dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk. Berdasarkan definisi ini, maka cost quality dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kontrol terhadap produk sebelum dan sesudah produk gagal terjadi. Kontrol terhadap kegiatan produksi dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya produk dengan kualitas yang buruk atau mendeteksi segera mungkin kemungkinan adanya produk yang gagal. Sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan produk yang gagal adalah kegiatan yang dilakukan sebagai respon terhadap adanya produk yang gagal. Biaya yang terjadi dari kedua aktivitas ini diklasifikasikan sebagai cost of quality. Selanjutnya, cost quality secara garis besar dapat dikategorikan dalam 4 kategori. Yang pertama ada biaya pencegahan atau biaya yang muncul untuk mencegah terjadinya kualitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Yang kedua ada biaya penilaian, yaitu biaya yang muncul untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasinya. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang timbul karena produk dan jasa tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdeteksi sebelum transfer pelanggan berlangsung. Dan yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal, yaitu produk dan jasa gagal memenuhi standar klasifikasi yang disepakati dengan pelanggan setelah barang tersebut dikirim dan diterima. Selanjutnya, quality cost report berperan sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan dan dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam program perbaikan kualitas. Cost quality dapat dibandingkan dengan ukuran-ukuran sebagai berikut. Yang pertama, bisa dibandingkan dengan actual sales atau presentasi biaya kualitas total terhadap nilai penjualan. Yang kedua, dapat dibandingkan dengan keuntungan atau presentasi biaya kualitas total terhadap nilai keuntungan. Yang terakhir yaitu dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas program perbaikan. Selanjutnya ada kebijakan untuk mendukung mengurangi quality cost. Secara sederhana, ada beberapa strategi yang digunakan untuk mengurangi quality cost untuk produksi. Yang pertama yaitu melakukan perbaikan secara langsung di bagian yang mengakibatkan terjadinya produk gagal. Yang kedua, fokus pada pencegahan kerusakan dengan cara mengeluarkan usaha dan biaya untuk meningkatkan performa produk. Yang ketiga, mengurangi biaya penilaian atau partial cost terhadap produk yang bagus. Dan yang keempat, melakukan monitoring, evaluasi, serta pencegahan kerusakan secara